Oke, halo sahabat semua, jumpa lagi dengan Kak Agus di sini. Nah, kali ini Kakak akan mengajak kalian untuk membahas materi matematika wajib kelas 12, yaitu tentang definisi dan notasi faktorial. Nah, di sini masih kita bahas berkaitan dengan materi kaidah pencacahan, ya, yaitu lebih spesifiknya tentang definisi dan notasi faktorial. Nah, yang bagaimanakah yang disebut dengan definisi dan bagaimanakah notasi faktorial? Oke, kita langsung saja. Di sini eh, definisinya seperti ini. Nah, jadi untuk suatu n, jadi untuk suatu n yang merupakan bilangan asli, ya, n tanda seru. Nah, ini n tanda seru seperti ini dituliskan seperti ini. Dia dibacanya n faktorial. Itu dia didefinisikan sebagai seperti ini. Nah, ya. Jadi n faktorial itu adalah 1 kali 2 kali 3 kali dan seterusnya sampai dengan n-1 kali n gitu ya. Nih. Seperti ini. Nah, ada beberapa hal yang perlu diketahui. Jadi berdasarkan percobaan dan kesepakatan gitu ya. Untuk 0 faktorial itu nilainya adalah 1. Kemudian untuk 1 faktorial itu nilainya juga adalah 1. Nah, sedangkan untuk 2 faktorial, nah ini sesuai dengan bentuk pendefinisiannya di sini ya. Jadi kalau 2 faktorial itu sama artinya dengan 1 kali 2 ya, atau sama dengan 2 kali 1 faktorial. Nah, di mana 1 ini kan sama dengan 1 faktorial ya. Nah, seperti ini. Jadi 2 faktorial itu sama dengan 2. Kemudian 3 faktorial itu artinya sama dengan 1 kali 2 kali 3, atau bisa kita tuliskan di sini 3 kali 2 faktorial. Nah, di mana 2 faktorial itu kan sama artinya dengan 1 kali 2 ya. Nah, ini seperti ini. Tuh, jadi 3 faktorial itu sama nilainya sama dengan 6. Kemudian jika 4 faktorial, nah itu sama artinya dengan 1 kali 2 kali 3 kali 4. Nah, di mana di sini 1 kali 2 kali 3 ini kan sama artinya dengan 3 faktorial. Jadi bisa kita tuliskan menjadi 4 kali 3 faktorial. Nah, nilainya adalah 24. Nah, jadi secara umum, nah untuk n faktorial itu bisa kita tuliskan dalam bentuk n kali n-1 faktorial. Nah, begitu ya, sahabat ya. Jadi, secara umum, n faktorial dapat dituliskan dia sama dengan n kali n-1 faktorial. Nah, seperti ini. Oke. Nah, contohnya, contoh penggunaan atau contoh pengoperasian bentuk notasi faktorial. Nah, di sini Kakak punya 4 bentuk ya pengoperasian. Kita mulai dengan contoh yang pertama. 6 faktorial. Nah, kita akan menghitung nilainya. 6 faktorial itu sama artinya dengan 6 kali 5, kali 4, kali 3, kali 2, kali 1. Untuk mencari nilainya, karena kita diminta untuk menghitung, jadi ini tinggal kita kalikan. Nilainya adalah 720. Nah, seperti itu ya. Kemudian, jika 5 faktorial per 2 faktorial, ini sama artinya dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, itu untuk penjabaran dari 5 faktorialnya, per 2 faktorial itu penjabarannya adalah 2 kali 1. Nah, ini jika kita operasikan, ya, ini kan bisa kita sederhanakan ya. Ya, kalau 120 per 2 ini kan hasil perkalian dari ini. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 nilainya 120, 2 kali 1 nilainya adalah 2. Jadi 120 dibagi 2 adalah 60. Atau bisa mungkin sahabat melihatnya seperti ini. Ini ada 2 kali 1, ini ada 2 kali 1, ini kita sederhanakan gitu ya. Sehingga di sini tersisa 5 kali 4 kali 3. Nah, 5 kali 4, 20, 20 kali 3 juga nilainya sama, 60. Nah, seperti itu. Oke. Nah, berikutnya, yang bentuk ketiga, di sini ada 4 faktorial kali 3 faktorial. Nah, 4 faktorial kali 3 faktorial itu kalau dijabarkan, itu sama artinya dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ya.
nilainya adalah 24, kemudian 3 faktorial itu adalah 3 kali 2 kali 1, jadi ya nilainya adalah 6. Jadi 4 faktorial kali 3 faktorial sama dengan 24 kali 6, nilainya adalah 144. Oke ya, seperti itu sahabat. Sampai di sana bisa dipahami ya? Good. Ya. Lanjut yang gede. Nah, ini yang gede. Yang gede ini dia ada penjumlahan di bagian penyebutnya. Nah, jadi caranya seperti ini. Jadi pertama di sini kan ada 8 faktorial per 7 faktorial ditambah 6 faktorial. Sekarang kita ubah yang 8 faktorial dan 7 faktorial. Jadi yang ini 8 faktorial dan 7 faktorial ini kita ubah ke dalam bentuk 6 faktorial. Ya. Nah, dalam bentuk 6 faktorial itu maksudnya adalah supaya ada muncul 6 faktorial dari bentuk 8 faktorial ini. Tapi dia tidak merubah nilainya ya. Nah, 8 faktorial itu kan sama artinya dengan 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 dan seterusnya sampai kali 1. Nah, kita bisa pendekkan penulisannya. Jadi 8 kali 7 kali, nah ini 6 faktorial di sini muncul ya. Kemudian di sini 7 faktorial. Nah, 7 faktorial itu kan sama berarti artinya dengan 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kita pendekkan ya, bisa kita tulis menjadi 7 kali 6 faktorial. Nah, ya. Sedangkan untuk ini 6 faktorial kita biarkan ya. Atau kita bisa tulis 1 kali 6 faktorial gitu. Oke. Nah, sekarang setelah itu kita faktorkan penyebutnya. Faktorkan penyebut dalam artian di sini kan ada bentuk 6 faktorial dan di sini ada 6 faktorial. Nah, kita keluarkan 6 faktorialnya seperti ini ya, sehingga kita dapatkan 7 tambah 1. Jadi 7 tambah 1 kali 6 faktorial. Nah, dari sini yang atas masih di bagian pembilangnya masih sama. Di bagian penyebutnya ini 7 tambah 1. Ini kan 8 ya. Kemudian di sini ada 6 faktorial, ada 6 faktorial. Ini kita bisa sederhanakan nih. Taujia. Nah, tersisa adalah 8 kali 7 per 8. Ini. Sekarang ini kita sederhanakan lagi 8. Ini kita sederhanakan. Tuh. Sehingga dapatnya adalah 7. Nah, seperti itu sahabat. Ya. Bagaimana? Bisa dipahami? Nah, biar lebih paham, ayo kita lanjut ke contoh yang kedua. Oke. Di sini kakak punya contoh lain lagi. Nah, di sini kita akan menyatakan bentuk berikut ke dalam notasi faktorial, ya. Kita akan menyatakannya ke dalam bentuk notasi faktorial. Di mana di sini yang pertama, oke, kita akan tuliskan di sini langsung. Yang pertama, di sini ada bagian yang A ya. Kita akan jawab yang A. Ada 4 faktorial, oke, 4 faktorial kali 5 kali 6, gitu ya. Tuh. Nah, kalau kita jabarkan di sini 4 faktorial kali 5 kali 6 ini kan dia berurutan ya. Nah, berurutan. Ini kakak ubah posisinya. Jadi begini. 6 kali 5 kali 4 faktorial. Nah, kalau 4 faktorial ini kan jadinya 4 kali 3 kali 2 kali 1 kan gitu ya. Terus ditambahkan dia kali 5, tambahkan lagi kali 6. Nah, ini kita pendekkan lagi tuh penulisannya. Ini akan sama dengan berapa? Ya, betul. 6 faktorial. Tuh, udah. Ya, jadinya dia 6 faktorial. Seperti itu. Oke. Nah, yang B. Oke, kita lanjut ke yang B sekarang. Yang B. Nah, yang B. Yang B, ini di sini ada 8 kali 7. Gitu ya, 8 kali 7 kali 6 kali 5. Nah, ini mau kita ubah menjadi bentuk notasi faktorialnya seperti apa. Nah, kalau kita cermati bentuk ini, kalau notasi faktorial itu kan bentuk perkaliannya sampai dengan kali 1 ya. Kalau di sini kan dia sampai kali 5 aja. Sedangkan kalau kita memerlukannya dia perkaliannya sampai kali 1. Jadi kan kurang nih di sini ya.
berkurang. Tapi kita nggak boleh menambahkan, langsung tambahkan kali 4, kali 3, nggak boleh. Karena kan nilainya berubah. Nah, terus gimana dong, Kak? Nah, kita bisa siasati, kita bisa tricky, di mana di sini kalau kita ketahui, ini kan sama artinya dia kali 1 di sini. Kalau kita kalikan 1, itu kan tidak merubah nilainya ini kan. Nah, 1 itu kan sama dengan 1/1. Nah, ya kan? Jadi, kalau kita kalikan dia dengan suatu bilangan di pembilangan dan penyebut, bilangan yang sama, jadi dia tidak akan berubah nilainya. Tapi kita arahkan perkaliannya itu sampai perkalian 1. Jadi, kalau dilanjutkan, di sini kan kali 4, gitu kan ya. Kemudian kali 3, kali 2, kali 1. Nah, kan gitu ya. Per bawahnya ini juga sama, 4 kali 3 kali 2 kali 1, gitu dia. Ya. Nah, dari bentuk pengoperasian ini, dari sini kita bisa dapatkan bentuk notasi faktorial kan. 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Itu sama artinya dengan berapa? Yup, betul. Sama artinya dengan 8 faktorial, ya kan? Sama artinya dengan 8 faktorial. Nah, yang di bawahnya ini kan adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1. Itu sama artinya dengan berapa? Ya, betul sekali. 4 faktorial. Nah, sudah jadi. Nah, dari sini terlihat bahwa bentuk faktorialnya untuk yang B itu adalah 8 faktorial per 4 faktorial. Oke, bisa dipahami ya, sahabat? Oke, bagus. Next, lanjut kita ke yang C. Nah, yang C. Oke. Yang C di sini bentuknya adalah K kali K-1 kali K-2. Nah, ya, K kali K-1 kali K-2. Nah, jadi dalam bentuk variabel ya. Berarti K kali K-1 kali K-2. Nah, gitu dia ya. Nah, prinsipnya sama seperti yang tadi di contoh yang B. Hanya saja di sini kita gunakan yang ada variabelnya di sini. Nah, kalau ada yang ada variabelnya, itu maksudnya ini kan berkurang ya. Jadi seperti 8, jadi 7 ini kurangi 1. Kalau dari 8 ke 6 di sini dikurangi 2, kan gitu kan? 8 ke 5 berarti dikurangi 3. Nah, sama prinsip dengan ini. Jadi kalau di sini K, berarti di sini K kurang 1, K kurang 2, lanjutannya itu adalah K kurang 3, K kurang 4, K kurang 5, dan seterusnya. Ya, sampai dengan terakhirnya 1. Nah, supaya tidak panjang di situ, karena K-nya tidak kita ketahui, jadi kita kalikan saja di sini. Kita kalikan dia. Oke, kita kalikan dengan faktorial dari lanjutannya ini, yaitu adalah K-3 faktorial. Tuh, lanjutannya K-3 faktorial. Nah, prinsipnya sama seperti tadi, kan kita kalikan 1 per 1. Jadi harus sama, di bagian pembilangnya juga harus isi K-3 faktorial. Nah, begitu dia sahabat ya. Nah, dari sini ini kan sambungannya nih dari K-3 faktorial, ini sambungan dari K kali K-1 kali K-2 sampai dengan K-3 faktorial. Ini bisa kita tulis adalah K faktorial per yang ini bawahnya K-3 faktorial. Tuh, nah seperti itu dia sahabat ya. Nah, jadilah dia bentuknya seperti ini. Ini adalah bentuk notasi faktorialnya. Oke, bisa dipahami ya sahabat ya. Oke, nah untuk berikutnya kita lanjut ke contoh yang ketiga. Nah, oke, di contoh yang ketiga. Di contoh yang ketiga, di sini kita punya suatu bentuk pecahan, ya, yaitu adalah 2/7 faktorial belahan dengan 5/8 faktorial. Kita diminta untuk menyederhanakan, ya, menyederhanakannya. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita gunakan prinsip operasi penjumlahan pecahan. Ya, jadi harus kita samakan dulu penyebutnya ya. Nah, untuk menyamakan penyebutnya, jadi kita bisa tuliskan dulu seperti ini. Jadi 2
per 7 faktorial tambah 5 per 8 faktorial, gitu ya. Sama dengan, supaya sama, ya, ini kita ambil yang terbesar ya, 8 faktorialnya. Ya, di sini 7 faktorial. Dari 7 faktorial ke 8 faktorial, itu kan tinggal kita kalikan 8 aja. Ya nggak? Jadi kita kalikan 8 nih di sini. Kalikan 8. Nah, jadi 8 kali 7 faktorial. Gitu. 8 kali 7 faktorial. Nah, sekarang karena di bagian penyebut kita kalikan 8, maka di bagian pembilang juga harus kita kalikan dengan 8. Jadi kita dapatkan di sini 2 kali 8 itu adalah 16 per yang ini menjadi 8 faktorial. Tuh, terus ini tambah, ini menjadi 5. Tetap dia ya, 8 faktorial. Nah, sudah. Kita tinggal tambahkan saja. Ya, 16 tambah 5 itu adalah 21. 21 per, ya ini 8 faktorial. Ini 21 ya. 8 faktorial. Nah, udah. Jadi inilah dia bentuk sederhananya. Jadi 21 per 8 faktorial ya. Oke, next kita lanjut ke contoh berikutnya. Nah, oke, di sini di contoh keempat kita punya 2 persoalan. Jadi kita diminta untuk menghitung bentuk faktorial seperti ini, dan yang kedua, ini mirip seperti yang tadi, hanya saja operasinya ada pengurangan dan ada penjumlahan. Di sini juga berbeda dia bentuknya, ada 3. Oke, kita mulai dengan yang A dulu deh. Oke, kita mulai dengan yang A. Oke, yang A itu bentuknya 15 faktorial. Oke, 15 faktorial per 10 faktorial kali 6 faktorial. Nah, gitu ya. Oke. Nah, untuk mengoperasikan ini kan operasi perkalian dan pembagian nih. Kita bisa sederhanakan dulu. Kita bisa jabarkan dulu, tetapi tidak perlu jabarkan sampai perkalian 1. Yang bisa kita jabarkan sampai 10. Di sini kan sampai 10 aja ya. Kita jabarkan sampai 10 aja. Berarti 15 faktorial ini kita bisa tulis 15 kali 14 kali 13 kali 12 kali 11. Nah, kali berikutnya 10 faktorial. Nah, stop di situ. Jadi nggak perlu kita lanjutkan sampai kali 1 gitu, enggak. Nah, yang bawahnya penyebutnya ini per. Oke. Ini 10 faktorial di sini. Nah, gitu ya. 6 faktorial yang ini kita bisa jabarkan. 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, gitu ya. Nah, kemudian di sini kita cermati, ini ada 10 faktorial, 10 faktorial, ini 10 faktorial. Jadi bisa kita sederhanakan ya. Jadi kita bisa coret aja. Kita sederhanakan 10 faktorialnya, taujie ya. Kemudian ini, nah ini kan ada beberapa bilangan di atas dan di bawahnya ini kita bisa sederhanakan juga ya. Oke, misalkan di sini kita punya berapa nih? Kita ada 5 nih. 5, kita sederhanakan, ini 5 dengan 3, ini kan 15 ya. Oke, berarti ini bisa kita sederhanakan dengan 15 ini kita coret, taujie, ini taujie. Nah, begitu. Kemudian di sini kita punya 6 nih. 6 dan ada 2. 6 kali 2 itu 12, kita punya 12 juga di sini. Ini kita bisa sederhanakan ya. Taujie ini sama yang ini, taujie sama yang ini. Taujie. Nah, tersisa di sini yang masih sisa adalah di sini ada 4, 14 dan 13 dan juga ada 11. Nah, sebenarnya ini bisa kita sederhanakan juga ya. 4-nya ini kita bisa sederhanakan juga. Sama-sama kita bagi 2. Ini dapat 2 di sini, kemudian ini kita sederhanakan, ini kita dapat 7 di situ ya. Nah, jadi kita dari bentuk penyederhanaannya di sini kita dapatkan 7 kali 13 kali 11 gitu ya.
per, nah 2 di sini per 2. Oke, tuh ya. Nah, sekarang tinggal kita hitung aja nih, 7 kali 13 kali 11 kemudian bagi 2. Nah, nilainya itu adalah 500,5 ya. Betul nggak sih? Coba dihitung deh. Oke. Ya. Ya, betul ya. 7 kali 13 kali 11 dibagi 2 itu sama, nanti dapat nilainya sahabat nilainya 500,5. Oke, nah seperti itu dia sahabat ya. Oke, next kita lanjut ke yang B sekarang. Oke, ini mirip seperti yang tadi ya, yang B. Oke, ini mirip seperti contoh yang tadi, hanya saja di sini ada 3. Jadi kita samakan dulu penyebutnya. Jadi di sini ada 1/7 faktorial gitu ya. Terus dikurangi 2/8 faktorial gitu. Kemudian di sini tambah 3/9 faktorial. Oke. Nah, untuk menyamakan penyebutnya, kita ambil saja yang paling tertinggi, paling besar, itu ada 9 faktorial kan? 7 biar jadi 9 faktorial. Ini kan kita perlu kali 9, ini ya. Nah, dia perlu kali 8 dan kali 9. Nah, gitu dia kan. Kali 9 kali 8. Kemudian berarti di atasnya juga sama ya. Kali 8 kali 9. Nah, gitu dia ya. Kemudian untuk yang ini juga 8 faktorial supaya menjadi 9 faktorial. Jadi kurang kita kalikan 9. Ini kita kalikan 9. Ya, seperti itu ya. Jadi ingat ya, makna 8 faktorial itu kan berarti sama artinya dengan 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Supaya menjadi 9 faktorial berarti kan kurang kali 9. Jadi kalau dia bawah kali 9, di atas juga kita kalikan 9 nih. Yep. Nah, sudah. Tuh. Kalau yang ini yang bawah biarkan saja. Ya, biarkan saja. Karena 3/9 faktorial itu yang sudah menyamakan penyebutnya, biarkan. Oke, next. Berikutnya, sekarang tinggal kita tuliskan nih hasil yang di atasnya. Kalau yang di bawahnya udah sama kan, 9 faktorial kan? Yang di bawahnya udah sama nih, 9 faktorial. Tuh. Yang tinggal di atas. Ya, kalau yang di atasnya berarti 9 kali 8, 72. Dikurangi 9 kali 2 itu 18. Kemudian ini tambah 3. Oke, sip. Nah, udah deh, tinggal dihitung nih sekarang. 72 dikurangi 18 ditambah 3 itu nilainya adalah 57 ya. Betul nggak sahabat? Ya, betul. 57 ya. Oke, 57 per, nah ini 9 faktorial. Nah, udah. Jadi nanti sahabat tinggal hitung aja nih 9 faktorial berapa ya. 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, udah deh. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, lanjut ya. Oke, masih semangat kan? Oke, bagus, mantap. Oke, good. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di soal contoh yang kelima. Nah, di contoh yang kelima ini, kita diminta untuk menentukan nilai N jika N faktorial itu sama dengan 56 kali N-2 faktorial. Tuh. Jadi begini nih soalnya nih. Nih, kita akan mencari N-nya nih. Tuh, ya. Oke, kita langsung saja, kita coba. Bentuknya itu dia N faktorial sama dengan 56 kali N-2 faktorial. Nah, ini kalau kita maknai ya, ini kan urutannya yang paling besar itu n faktorial ya, n faktorial. Jadi n faktorial, habis itu ada n-1 faktorial, baru kemudian n-2 faktorial, begitu dia urutannya ya. Nah, jadi kalau kita jabarkan n faktorial, kita bisa tulisnya begini, n kali n-1 kali n-1 kali n-2 faktorial. Nah, gitu ya. Ini sama dengan 56 kali
N min 2 faktorial. Oh, gitu dia. Ya. Nah, kok bisa ini? Jadi, maknai kembali, makna dari faktorial itu adalah bisa kita maknai perkalian bilangan-bilangan yang mengecil dia, ya, dan dia berurutan dari yang mengecil sampai ke perkalian terakhir itu kali 1, gitu ya. Jadi kalau kita amati misalkan 8 faktorial itu 8 kali 7 gitu kan ya. Kalau misalkan kalian masih bingung dengan bentuk variabel ini kan, misalkan kalau 8 faktorial itu kan berarti dia 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 kan gitu ya. Nah, kalau misalkan ini N, nah ini N, berarti ini adalah, ini kalau kita cari selisihnya kan N dikurangi 1, ya, N dikurangi 1. Kemudian kalau ini ke sini, itu kan N dikurangi 2, ya kan? Terus kalau ke sini berarti N dikurangi 3. Nah, ke sini N dikurangi 4, dan seterusnya. Nah, begitu dia, ya. Dan seterusnya. Jadi, supaya tidak panjang, jadi bisa kita stop sampai N-4 gitu misalnya, kemudian kita pakai pakai simbol faktorial. Nah, itu artinya dia sampai terakhir nanti kali 1 gitu. Ya, bisa kita stop kalau di sini kebutuhannya kita kan sampai N-2 faktorial nih. Berarti kita stop aja sampai N-2 faktorial. Nah, kita stop sampai sini. Tuh, maknanya dia dan seterusnya dah tuh. Seperti itu. Oke. Nah, kita lanjut ke soal sekarang. Oke, setelah kita dapat bentuk itu, nah sekarang kalau misalkan sahabat cermati, di situ kan ada yang bisa kita sederhanakan tuh, ya nggak? N-2 faktorialnya kan sama di ruas kiri dan ruas kanan. Jadi, ini bisa kita sederhanakan. Jadi, kita bisa coret aja, kita sederhanakan nih. Tauze. Nah, sisanya adalah N kali N-1. Tuh, ya. Sisanya adalah N kali N-1. Nah, N kali N-1 kalau kita maknai, ini kan sama artinya dia perkalian dua bilangan yang berurutan, benar nggak? Ya, dia perkalian bilangan yang berurutan. Jadi, dua buah bilangan yang berurutan dikalikan hasilnya 56. Nah, berapakah itu? Nah, jadi gitu ya. N kali N-1, ini kan nilainya 56. Nah, ini kan sama artinya dengan dua buah bilangan yang saling berurutan ya. N kali N-1 ini. Jadi, berapa ya? Bilangan yang berurutan dikalikan hasilnya 56. Berapa? Ayo. Ya, betul. 8 kali 7, ya. 8 kali 7. Nah, itu kan 56 tuh. Ya kan? 8 kali 7 itu 56. Jadi, karena kita diminta untuk mencari N, udah ketemu N-nya. Yang ini N-nya. Jadi N-nya itu adalah 8. Oke, sip. Nah, ya. Gimana sahabat? Bisa dipahami ya maksudnya soal ini? Oke, mantap. Lanjut, next. Oke, sip. Nah, di soal yang ini kita diminta untuk membuktikan nih. Nah, membuktikan bahwa bentuk K faktorial kali K-2 faktorial per K-1 faktorial kali K-3 faktorial itu sama dengan K kuadrat min 2K. Oke. Nah, berarti di sini kita harus mengubah nih bentuknya nanti di sini. Ya, kita ubah bentuknya. Oke, di sini kita tulis dulu bentuknya. Jadi K faktorial, gitu kan? Kali K-2 faktorial, gitu, per K-1, ini K-1 faktorial, gitu ya, kali K-3 faktorial. Tuh, ya. Nah, dari sini kakak akan mencoba untuk mengubah bentuk K faktorial dan K-2 faktorial ini, ya. K faktorial ini kakak akan ubah supaya ada K-1-nya. Ya kan? Kalau dari sini kan kelihatan dia bentuk K faktorial itu lebih besar daripada K-1 faktorial. Ya. Karena urutannya kan K, habis K adalah K-1. Nah, jadi kakak bisa ubah nih bentuknya jadinya seperti ini. K
kali K min 1 faktorial gitu dia ya, per ini K min 1 faktorial tuh ya tuh. Nah kemudian yang ini, nah antara K-2 faktorial dan K-3 faktorial itu kan dia besaran K-2 faktorial. Jadi urutannya K-2 habis K-2 adalah K-3. Nah, jadi K-2 ini kakak rubah menjadi K-2 kali K-3 faktorial gitu dia. Nah ini bawahnya K-3 faktorial. Tuh, nah gitu deh sahabat. Oke, nah dari sini ini kan bisa kita coret nih, tauze, ya kan? Ini tauze kita coret tuh, ya kan? Nah nanti akan tersisa adalah K dan K min 2. Nah bisa kita tulis K kali K min 2. Dan kalau kita operasikan, dapatlah dia K kuadrat dikurangi 2K. Oh, terbukti. Nah, ya. Bagaimana? Bisa dipahami sahabat ya? Jadi, di sini bentuk K faktorial ini kakak ubah, kakak jabarkan sedikit dia bentuknya supaya ada K-1 faktorialnya. Kemudian ini kita coret, kita sederhanakan dapat K. Begitu pula dengan K-2 faktorial dan K-3 faktorialnya. Di sini kakak coba hubungkan mereka. K-2-nya, K-2 faktorial kakak jabarkan sedikit menjadi K-2 kali K-3 faktorial. Kemudian kakak sederhanakan, jadilah dapat dia K-2. Operasikan, terbukti bentuknya. Oke, sip. Bagaimana? Bisa dipahami sampai situ? Oke. Lanjut next berikutnya. Oh, habis. Iya, ternyata sudah habis sahabat. Wah, tidak terasa ternyata ya. Oke. Sampai di contoh ke-6. Oke, itulah tadi bentuk-bentuk notasi faktorial dan juga definisinya dan juga ada beberapa contoh-contoh soalnya. Mudah-mudahan sahabat paham. Nanti bisa putar ulang video ini kalau belum paham ya. Oke, intinya adalah kita kembali notasi faktorial itu adalah ada tanda seru seperti ini ya, n tanda seru gitu. Ya, atau sebuah bilangan, n itu adalah bilangan asli ya, n itu bilangan asli. Ya, dengan ada tanda serunya. Dibacanya n faktorial. Itu sama artinya dengan perkalian bilangan ya yang mengecil ya, yang mengecil berurutan dan dia mengecil sampai ke perkalian 1. Nah, jadi berurutan dia. N faktorial 1 kali 2 kali 3 dan seterusnya sampai dengan n-1 kali n. Ini bisa kita maknanya terbalik nih. Misalnya n kali n-1 kali n-2 kali n-3 dan seterusnya sampai kali 3 kali 2 kali 1. Seperti itu. Oke. Nah, dan ini beberapa hal penting. 0 faktorial itu nilainya 1 dan 1 faktorial itu adalah nilainya juga 1. Oke. Itu dulu dari kakak. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Ciao.